Hai, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, khusus untuk anak-anak Bapak kelas 10, kelas 11 TKJ. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IP address, di mana materi ini terdapat di dalam mata pelajaran AIJ untuk kelas 11 TKJ. Oke, baiklah, kita lanjut ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, kita lanjut. Baik, pada materi pertemuan kali ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita akan bahas IP address. Apa sih sebenarnya IP address itu? Apa fungsi dari IP address? Macam-macam IP address dan pengimplementasian dari IP address itu sendiri. Oke, IP address itu sebenarnya tulisannya IP address, Internet Protocol atau alamat Internet Protocol. Jadi kalau bahasa singkatnya itu ya IP address atau sering disebut dengan IP. Jadi kalau dikatakan IP berarti kita sudah tahu itu maksudnya yaitu IP address atau pengalamatan untuk komputer. Atau kita katakan setiap perangkat atau gadget yang bisa berkomunikasi dengan perangkat lain, maka gadget tersebut atau perangkat tersebut harus memiliki yang namanya IP. Apakah itu pada handphone, komputer, laptop, dan lain-lain. Contoh sederhana kalau pada sebuah handphone yang dikatakan IP, di sini kita contohkan aja analoginya seperti nomor handphone ya, di mana setiap handphone tersebut harus memiliki nomor gitu, dengan tujuan supaya apa? Supaya handphone tersebut bisa berkomunikasi dengan handphone lain, maka dibutuhkan nomor sebagai alat untuk menjembatani antara kedua handphone tersebut. Oke, selanjutnya untuk IP address pada komputer itu dituliskan dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk biner dan desimal gitu. Kita contohkan kalau dalam bentuk biner itu yaitu 192.168.10.10, di mana IP address itu terdiri dari 4 bagian atau 4 blok yang masing-masing dipisahkan oleh tanda titik. Jadi di sini untuk sampelnya ya. Lalu kalau dalam biner gimana? Ya dalam biner untuk satu blok karena IP address yang terdiri dari 4 blok, satu blok itu terdiri dari 8 bit bilangan biner. Jadi kalau ada 4 blok atau 4 bagian, maka sama dengan IP address ini terdiri dari 32 bit bilangan biner. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baiklah, Bapak akan flashback sedikit untuk bilangan biner. Bilangan biner itu yaitu bilangan berbasis 2. Ini sudah pernah dipelajari sebelumnya di kelas 10 ya. Bagaimana menghitung bilangan biner, fungsi bilangan biner, dan mengkonversi bilangan biner ke desimal atau sebaliknya desimal ke biner. Baik, seperti yang dilihat di sini, ini contohnya ya. Di sini untuk binernya dicontohkan 0000 ada 4 bagian, dan di sini untuk desimalnya. Jadi di sini bisa kita lihat ini merupakan salah satu contoh IP address. Selanjutnya untuk pembagian IP address. Ternyata IP address itu ada bagian-bagiannya ya. Untuk IP address itu sendiri dia terdiri dari 2 bagian ya. Yang pertama yaitu net ID dan host ID, yaitu net ID dan host ID, di mana setiap IP address itu memiliki yang namanya net ID dan host ID, di mana ini berfungsi untuk net ID dan host ID berfungsi untuk menentukan alamat jaringan dan alamat komputer itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut, kita masuk ke pembagian kelas pada IP address. Jadi di dalam IP address itu ada beberapa kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Dan di sini Bapak akan ambil sampel untuk 3 kelas aja ya, kelas A, B, dan C.
kelas A, B, dan C. Seperti yang kalian lihat di belakang Bapak ini, di sini ditunjukkan bahwa untuk kelas A, di sini range-nya ya, range-nya itu antara 1 sampai 27 gitu. Antara 1 sampai 27 itu untuk kelas A. Untuk kelas B 128 sampai berapa? 191 ya. Untuk kelas C itu sendiri dari 192 sampai 223 ya. Sampai 223. Ada yang tahu sebelumnya? Oke, kalau belum tahu nanti boleh di search lagi ya. Jadi pada IP address ini penting sekali untuk kita pelajari karena apa? Di sini yang menentukan apakah komputer tersebut bisa dibentuk menjadi suatu jaringan atau tidak. Karena tanpa IP address seperti yang Bapak sampaikan ini tidak akan bisa dikomunikasikan. Sehingga kalau komputer itu berdiri sendiri itu namanya bukan komputer yang terhubung dalam jaringan, tetapi ya oke, bertemu kembali bersama Bapak. Tadi kita sudah bahas materi IP address dengan penjelasannya di situ. Jadi untuk pengembangan dari materi ini kalian bisa search atau mencari referensi lain dari Google. Jadi di sini penting bagi kalian untuk pengembangan dari materi IP address. Bisa mencari melalui YouTube, buku ataupun searching melalui browser ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup sampai di sini dari penjelasannya. Bapak harap kalian bisa memahami untuk konsep IP address, fungsinya, bagaimana mengkonversinya ke biner. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas IP address lebih detail lagi dengan perhitungannya. Jadi untuk hari ini kita akhiri. Bapak ucapkan terima kasih atas atensinya. Selamat pagi, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap terapkan protokol kesehatan di rumah dan salam sehat.